Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, salam, selamat hari Minggu. Kita bersyukur jika hari ini kita dapat melakukan ibadah kebaktian meskipun masih di dalam rumah kita masing-masing. Karena kita terus mendukung program pemerintah untuk mencegah menyebarnya virus corona COVID-19. Terima kasih untuk Bapak, saudara-saudara yang sudah berpartisipasi untuk kepedulian sosial, peduli corona bagi jemaat dan saudara-saudara kita. Kita telah melakukan peduli kasih sebanyak 4 kali. Tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga, dan tahap keempat. Dan tahap keempat kemarin kita menjangkau untuk saudara-saudara kita, jemaat kita yang ada di pos-pos PI di dalam resort 1 ini. Dan kami terus mengimbau untuk Bapak Ibu saudara-saudara terus tetap berpartisipasi, memberikan persembahannya bagi kepedulian bagi saudara-saudara kita yang membutuhkannya. Juga terima kasih untuk partisipasi Bapak saudara-saudara untuk pembangunan menara gereja kita. Dan menara gereja kita akan segera selesai. Mari kita terus dukung dalam pembangunan ini. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara-saudara, terus memberikan kekuatan, memberikan kesehatan, juga memberikan sukacita. Salam. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita mau menyembah Tuhan. Mari kita saat teduh sejenak. Jemaat Tuhan, kita mau merasakan setiap kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Mari kita memuji Tuhan. Kita mau katakan, sebab Engkau yang layak disembah, sebab Engkau Tuhan yang layak dipuji. Oh firman Tuhan. Dalam hati yang lebih sungguh kita mau katakan, kami datang untuk sujud Bapa, sebab Engkau layak disembah. Terima kasih Tuhan. Kita mau katakan, pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan. Pujilah aku
banyak Tuhan pengorbanan-Mu dalam hidup kami. Sebab Tuhan yang layak kami sembah, sebab Tuhan yang layak kami puji Bapa. Kami mohon ampun Tuhan untuk setiap dosa, setiap kesalahan yang kami perbuat. Disengaja maupun tidak sengaja, Tuhan ampunilah kami Bapa. Kasihilah kami Tuhan. Dan saat ini kami berdoa untuk setiap saudara kami Tuhan yang merindukan kasih setia Tuhan dalam hidupnya. Kami percaya tangan Tuhan tidak kurang panjang dalam setiap kehidupan mereka Bapa. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi yang indah ini. Tuhan masih memberikan kami sukacita untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Mari kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, kita mau bersorak bagi nama Tuhan. Kita mengatakan bahwa Tuhan Yesus baik dari selamanya dan sampai selama-lamanya. Mari kita mau berdoa bagi nama Tuhan. Kita mau bersyukur. Kita katakan bahwa Tuhan Yesus baik. Kita mau katakan tiada berkesudahan kasih setia-Mu. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu berkemah-Mu bagiku. Katakan hari demi hari, hari demi hari,
Tuhan secara responsoria yang diambil dari kitab Mazmur pasal 66 ayat 8 sampai 20. Pujilah Allah kami, hai bangsa-bangsa, dan pendengarkanlah pujian-pujian kepadanya. Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup dan tidak membiarkan kaki kami goyah. Sebab Engkau telah memuji kami, ya Allah telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Engkau telah membawa kami ke dalam jaring, mengenakan beban pada pinggang kami. Engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami. Kami telah menempuh api dan air, tetapi Engkau telah mengeluarkan kami sehingga bebas. Aku akan masuk ke dalam rumahmu dengan membawa korban-korban bakaran dan akan membayar kepadamu nazar yang telah diucapkan bibirku dan dikatakan mulutku pada waktu aku susah. Korban-korban bakaran dari binatang gemuk akan dipersembahkan kepadamu. Dengan asap korban dari domba-domba jantan, aku akan menyediakan lembu-lembu dan kambing-kambing jantan. Marilah dengarlah hai kamu sekalian yang takut akan Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku, kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Sesungguhnya Allah telah mendengar, Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Gloria Patri. Mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Hendaklah kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan menyampaikan segala pergumulan kita melalui doa syafaat. Terkhususnya kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Biar Tuhan yang memulihkan. Mari kita membawa doa kita untuk bangsa dan negeri kami. Kita mengatakan syukur untuk setiap rencana. Untuk setiap rencanamu dan rencanaku dan rencanaku dalam satu tubuh.
masuk di dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang sangat baik di dalam kehidupan kami. Kami sangat bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu besar, untuk anugerah-Mu yang besar di dalam kehidupan kami setiap harinya. Engkau selalu memberkati kami, menyertai kami, melindungi kami, bahkan Engkau memberikan kami kesehatan. Karena semua Tuhan atas karena kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, Bapa yang baik, Engkau yang setiap hari menyertai kehidupan kami. Kami melihat begitu besarnya Tuhan apa segala sesuatu yang Kau berikan kepada kami. Kami sangat bersyukur ya Tuhan, tak henti-hentinya Tuhan kami berterima kasih akan kasih dan penyertaan-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Kami juga mohon ampun Tuhan atas segala dosa dan pelanggaran kami yang tidak menyenangkan hati Tuhan, yang menyedihkan hati Tuhan. Kami mohon ampun. Dan kiranya Tuhan Engkau terus mengingatkan kami, Engkau terus memimpin hidup kami, meluruskan jalan kami seturut dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga setiap harinya kami melakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Bapa di sorga, pada pagi hari ini Tuhan, biarlah Engkau Tuhan mendengarkan setiap permohonan doa kami. Kami mau berdoa Tuhan bagi setiap jemaat kami yang dalam kelemahan tubuh, jemaat kami yang sedang sakit atau dalam pemulihan. Kami mau berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biar kiranya Tuhan yang akan terus menolong mereka, terus memberikan kesehatan kepada mereka, memberikan kekuatan dan pemulihan. Biarlah setiap makanan, biarlah setiap obat-obatan yang masuk ke dalam tubuh mereka menjadi saluran kekuatan yang baru yang Tuhan akan berikan. Baik itu orang tua kami yang kami kasihi, saudara-saudara kami, mungkin juga diri kami sendiri. Biar kiranya Tuhan terus memulihkan kami. Di tengah-tengah pandemi ini Tuhan, kami mau berdoa Tuhan terus tutup bungkus kami dengan kuasa daripada Roh Kudus, sehingga kami terus kuat dan sehat menjalani hari-hari kami dengan penuh sukacita. Walaupun di luar sana begitu banyak orang yang menderita, tetapi kami yakin dan percaya kuasa Tuhan terus bekerja bagi setiap mereka. Engkau berkati setiap pemerintahan yang bekerja, Engkau berkati setiap orang-orang yang bekerja. Biar kiranya Tuhan terus memberikan kekuatan kepada mereka, memberikan semangat yang luar biasa. Bahkan Engkau terus mengobar-ngobarkan kasih di dalam hati mereka, sehingga mereka terus dengan setia dapat melayani setiap rakyat-rakyat. Bapa di sorga, kami mau berdoa Tuhan bagi gereja-Mu di tempat ini. Biarlah kami Tuhan jemaat-Mu Tuhan terus setia kepada-Mu Tuhan. Dalam kami setia dalam merenungkan kebenaran firman-Mu. Di tengah-tengah pergumulan ini Tuhan, kami yakin dan percaya kami tidak akan pernah meninggalkan Engkau. Karena Engkau terus memancarkan kasih-Mu yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Ajarkan kami Tuhan untuk selalu setia, agar hidup kami, hati kami, bahkan pikiran kami hanya tertuju dan berpengharapan kepada Tuhan. Biar Engkau terus mencukupkan segala sesuatunya bagi setiap jemaat kami yang kekurangan. Biarlah Engkau menguatkan kami agar terus kami hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Bapa di sorga, kami juga berdoa Tuhan bagi setiap kami, agar kami terus melakukan yang terbaik dalam kehidupan kami, terus dapat menjadi berkat bagi sekeliling kami, bahkan kami terus dapat mengasihi orang-orang yang ada di sekeliling kami. Terima kasih Bapa, Engkau adalah Allah kami yang sangat baik. Kami yakin dan percaya Engkau terus menguatkan hati kami, iman kami hanya kepada Tuhan. Yakin dan percaya Tuhan, kasih-Mu terus terpancar di dalam kehidupan kami, di keluarga kami, di pekerjaan kami, bahkan kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh doa kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Firman Tuhan yang mendasari persembahan kita hari ini terambil dari 1 Tawarim 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiasan kekudusan. Amin. Kita akan memuji nama Tuhan, ya Tuhan murah-mu Bapa.
Mari kita angkat pujian kita, Roh Kudus tetap teguh. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Allah yang baik, Allah yang setiawan, dan Allah yang rahmani. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang mendahului pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Biarlah Roh Kudus, sumber inspirasi, ilham, dan pengertian, Tuhan curahkan dan limpahkan di dalam pikiran dan hati kami. Sehingga hari ini kami dapat mengerti firman Tuhan, dapat menerima dengan senang dan gembira, dapat merenungkan, juga dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Demi Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini, yaitu dari Yohanes pasal 14, ayat 15 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan Ia akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu. Tinggallah sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku di dalam kamu, kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Dia menyertaimu. Ada ungkapan, bukan perpisahan yang aku tangisi, tetapi pertemuan yang aku sesali. Tapi Yesus pergi untuk datang kembali, berpisah untuk bertemu kembali. Yesus akan segera pergi meninggalkan murid-muridnya, tetapi Dia akan tetap menyertai mereka. Akan tetap menyertai mereka. Yesus akan hadir dan bersama-sama dengan mereka. Bagaimana ini mungkin? Sang penolong, yaitu Roh Kudus, Roh Allah sendiri,
akan datang setelah Yesus pergi. Roh Kudus untuk menjaga dan membimbing murid-muridnya dan orang percaya dan gerejanya. Kuasa roh yang membaharui itu diberikan kepada murid-murid tepat sebelum Yesus naik ke sorga. Roh Kudus dicurahkan kepada semua orang percaya pada hari Pentakosta. Tidak lama setelah Yesus naik ke sorga. Sehingga murid-muridnya bersama dengan orang percaya tidak pernah menjadi yatim piatu. Roh Kudus adalah wujud kehadiran Allah di dalam diri semua orang percaya untuk menolong, untuk menghibur, untuk mengajari, dan untuk menginsapkan, memberi kesadaran akan kehidupannya, kesadaran akan dosa-dosanya, dan kesadaran akan arti nilai dari sebuah anugerah Allah. Dengan iman kita bisa merasakan, bahkan mengalami, bahkan menyatakan, mengambil dan menggunakan kuasa Roh Kudus bagi diri kita dan kehidupan kita setiap saat. Roh Kudus adalah roh penolong dan roh penghibur. Kata penolong di sini berkaitan erat dengan penghibur atau menghibur, penasehat atau menasehati. Jadi Roh Kudus adalah roh penolong, penghibur, penyokong, dan penasehat. Roh Kudus adalah roh yang berkepribadian, yang penuh dengan kuasa di pihak kita, yang bekerja untuk dan bersama kita. Bekerja untuk kita dan bekerja bersama-sama dengan kita. Inilah kebenaran tentang Roh Kudus. Roh Kudus tidak akan pernah meninggalkan kita. Dunia tidak menerima Roh Kudus. Roh Kudus tinggal bersama-sama dengan kita dan di dalam kita. Roh Kudus mengajar kita. Roh Kudus mengingatkan kita tentang firman Allah, juga tentang perkataan-perkataan Yesus dan pengajaran-pengajarannya. Roh Kudus menginsapkan kita akan segala dosa dan pelanggaran kita, sehingga kita dapat menyambut anugerah Allah, kasih Allah, penebusan Allah di dalam Kristus. Roh Kudus menunjukkan kepada kita kebenaran Allah. Roh Kudus memberitakan penghakiman Allah atas segala kejahatan umat manusia. Roh Kudus menuntun kita ke dalam kebenaran. Roh Kudus memberikan wawasan tentang peristiwa-peristiwa yang akan datang. Roh Kudus mendatangkan kemuliaan bagi Kristus. Dan Roh Kudus adalah roh yang aktif. Ketika Yesus berkata, "Aku datang kembali kepadamu," Yesus sungguh-sungguh tentang hal itu. Meskipun Yesus naik ke surga, Yesus mengutus Roh Kudus untuk tinggal di dalam diri orang percaya. Menerima Roh Kudus, memiliki Roh Kudus, berarti menerima dan memiliki Yesus sendiri. Yesus mengatakan bahwa para muridnya menunjukkan kasih mereka kepada Yesus dengan mentaati Yesus. Disinilah kita melihat Yesus merindukan dan menekankan dan menegaskan bahwa kasih itu bukan sekedar kata-kata indah, tetapi kasih adalah komitmen. Kasih adalah perbuatan nyata. Jika saudara mengasihi Kristus, maka buktikanlah hal itu dengan mentaatinya apa yang Yesus katakan di dalam firman-Nya. Kadang-kadang, bahkan sering, manusia berharap bisa mengetahui masa depan dengan sempurna supaya mereka bisa mempersiapkan diri untuk hal itu. Allah telah memilih untuk tidak memberitahukan kepada kita. Hanya Allah Bapa yang mengetahui apa yang akan terjadi. Itu sebabnya Allah memberitahukan kita segala sesuatu yang kita perlu ketahui untuk mempersiapkan diri menghadapi masa depan. Apakah kita hidup menurut standar Allah? Apakah kita hidup menurut standar Kristus?
Jika iya, maka Roh Kudus tidak akan meninggalkan kita. Roh Kudus akan datang kepada kita. Roh Kudus akan berada di dalam kita. Dan Roh Kudus akan menyatakan dirinya kepada kita. Allah mengetahui apa yang akan terjadi. Roh Kudus akan menyertai kita melewati semua peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Baik sebagai orang percaya maupun sebagai gereja. Kita tidak boleh takut. Kita tidak harus mengetahui masa depan untuk dapat percaya kepada Allah. Tetapi kita harus memiliki kepercayaan kepada Allah untuk dapat yakin tentang masa depan kita. Baik masa depan kita sebagai orang percaya maupun masa depan kita sebagai gereja. Semuanya ada dalam kendali kehendak dan rencana Allah. Dan kehendak Allah lah yang akan terjadi. Ya, Dia menyertaimu. Menyertai hidupmu. Menyertai keluargamu. Dan menyertai gereja ini. Dan menyertai setiap orang yang percaya. Dia menyertaimu. Karena Dia tidak pernah meninggalkanmu. Bapak ibu saudara-saudara, dikisahkan ada suku di Afrika, tatkala seorang pemuda akan dianggap sebagai akil baleh, maka dilakukanlah inisiasi. Sang pemuda ini dibawa ke hutan, kemudian dia diikat di pohon. Wah, sewaktu diberangkatkan disertai dengan orang tuanya, dengan kepala suku, dengan teman dan sahabat. Ya, kamu sudah dewasa. Dan kamu sebentar lagi akan terlibat di dalam kehidupan masyarakat kita. Kamu adalah sebagai pemimpin masa depan. Itu sebabnya kamu diuji. Kamu dibawa ke hutan, diikat di bawah pohon hutan, selama 3 hari. Jika kamu selamat, maka kamu siap menjadi pemimpin dan terlibat di dalam kehidupan masyarakat kita. Dapat Bapak saudara-saudara bayangkan, tatkala sampai di hutan, kemudian pemuda ini diikat di bawah pohon. Nah, setelah diikat di bawah pohon, dia ditinggalkan oleh orang tuanya, ditinggalkan oleh saudara-saudaranya, ditinggalkan oleh teman dan sahabatnya. Bagaimana perasaannya? Dalam hatinya, aku siap mati karena aku akan diterkam oleh binatang buas di hutan ini. Tapi tahukah Bapak saudara-saudara, sesungguhnya tanpa diketahui oleh sang pemuda ini, orang tuanya bersama dengan kepala suku, bersama dengan masyarakat ada di sekitarnya, sembunyi di semak-semak dengan panah yang terhunus, dengan tombak yang terhunus untuk menjagai pemuda ini dari ancaman binatang buas. Sehingga pemuda ini aman. Tapi bagaimana perasaan pemuda ini? Dia dalam ketidakberdayaan. Tapi harus dilakukan. Tapi di sana, papa, di sana teman dan sahabatnya menyertai dia. Demikian juga Bapak saudara-saudara dalam perjalanan kehidupan kita sebagai orang percaya. Juga sebagai gereja. Roh Kudus hadir setiap saat. Hadir setiap waktu. Hadir dalam setiap kondisi dan situasi apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam diri kita. Cuman persoalannya, apakah kita menyadari kehadirannya? Apakah kita mendengarkan suaranya? Daripada suara-suara yang penuh dengan suara-suara yang sumbang di dunia ini. Apakah kita dapat menangkap suara Tuhan? Menangkap kehadiran Tuhan. Aku ada di sini dan aku menyertaimu. Aku tidak pernah meninggalkanmu. Kalau demikian, maka kita akan tetap tentram dan damai dalam situasi apapun. Karena kita tahu
bahwa Allah Bapa, Tuhan Yesus di dalam Roh Kudus tidak pernah meninggalkan kita. Dia hadir untuk kita, Dia hadir dalam diri kita, dan Dia hadir dalam perjalanan kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara dalam kondisi yang seperti sekarang ini. Roh Kudus setia bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Yakinkanlah kami ya Tuhan, bahwa Engkau sungguh-sungguh ada di dalam diri kami, bersama-sama dengan kami, bersama-sama dalam perjalanan hidup kami, dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun. Roh Kudus, Roh yang setia, menemani kami, membimbing kami, dan melindungi kami. Bapa, terima kasih. Ajari kami untuk terus lebih peka mendengar suara-Mu, semakin memahami kehadiran-Mu, kuasa-Mu, kasih-Mu, kebaikan-Mu, dan anugerah-Mu. Sehingga kami tidak akan takut dan bimbang dan ragu, apalagi putus asa. Karena kami mempunyai Allah, Tuhan, Roh Kudus yang setia dalam hidup kami. Kuatkan dan teguhkan kami Tuhan, agar kami terus setia di dalam Engkau. Demi Yesus Kristus. Amin. Kita akan meresponi firman Tuhan dengan pujian "Kalau Serta Tuhan". Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih sayang Allah Bapa serta persekutuan di dalam Roh Kudus turunlah atas kamu sekalian, menjagai, melindungi, memelihara serta memberkatimu hari ini, esok, dan selamanya. Amin. Jemaat Tuhan, silakan saat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.